Saya punya contoh di Bogor, sekarang anaknya kelas 5. Ibunya itu memang sudah ikut sertifikasi Umi. Sebelumnya malah kalau nggak salah juga kiroati. Jadi memang beliau sendiri sudah melakukan standarisasi bacaan. Nah, anaknya ketika masuk SD Khairul Ummah, dari TK Khairul Ummah, sudah mencanangkan sejak di SD. Di TK saya belum tahu karena saya waktu mengeksplornya di SD. Beliau mencanangkan 30 juz lulus SD. Saya sendiri sebagai pengelola kaget. Belum pernah saya canangkan gitu ya. Ternyata beliau mencanangkan 30 juz mungkin lulus SD. Maka anaknya itu pas kelas berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah. Itu sudah tasmi 8 juz. Sudah tasmi 8 juz. Kalau nggak salah tidak lulusnya hanya 1 juz. Berarti sekitar 7 juz ya. Terus sekarang, nih besok nih anak yang sama, ternyata tasmi 13 juz. Nah, kalau menghafal sampai 30 juz, itu mudah, sebulan juga bisa. Artinya setor per halaman, setor, sampai 30 juz, itu bisa dalam bentuk daurah. Kan ada daurah 40 hari, 30 juz, nah itu berarti setor. Kalau mungkin bisa nyambung, itu memang hitungannya tahunan. Minimal, rata-rata bukan minimal, rata-rata itu 3 tahun. Tapi ada yang cepat, tapi itu langka. Ada yang cepat 1 tahun, 2 tahun. Tapi rata-rata itu 3 tahun. Ada yang 10 tahun? Ada juga. Nah, Khairul Ummah sejak beberapa tahun yang lalu mencanangkan tidak setor saja. Kenapa? Karena ternyata kalau setor saja, lupa. Kalau lupa nggak berbekas. Maka yang berbekas itu adalah yang mungkin. Berarti masih ada di benaknya, tertanam kuat dalam memorinya, nggak hilang-hilang. Nah, maka itulah kenapa kemudian ada tasmi, ya disebut tasmi. Nah, jadi kita punya target. Bisakah anak kita itu modalnya ada? Yaitu tadi apa? Dan berbicara kan, ketika dia setor ke gurunya kan berbicara, melafazkan. Ketika tasmi di hadapan publik, orang tua dan anak-anak, dia juga melafazkan. Berarti modal menghafal Al-Quran, mendengar dan berbicara. Berarti setiap anak yang bisa mendengar dan bisa berbicara, bisa menghafal Quran. Nah, itu salah satu contoh menggali potensi. Jadi anak saya bisa hafal Quran 30 juz, walaupun saya tidak hafal Quran 30 juz, itu bisa kita yakini karena kita tahu modalnya. Jangan meyakini sesuatu yang tidak tahu modalnya. Nanti jadi segala macam teori diserap. Salah satu teori yang diserap itu misalkan menghafal dengan membaca. Lebih mudah mana? Menghafal dengan membaca atau menghafal dengan mendengar? Mendengar. Maka anak usia dini nggak usah dia bisa membaca dulu baru menghafal. Dalam kandungan udah bisa dibacakan, karena dalam kandungan itu juga sudah mendengar, sudah berfungsi pendengarannya. Makanya orang-orang barat, apa orang-orang barat kalau lagi hamil ibunya? Hah? Memperdengarkan musik klasik. Pernah baca kenapa pilihannya musik klasik? Karena lantunan harmonisasi bunyinya bagus dan lengkap. Lebih lengkap mana dari Al-Quran? Nah, Al-Quran. Jadi kalau orang barat memperdengarkan ke perut ibu hamil itu musik klasik, kita nggak usah perlu. Kita sudah lewat Al-Quran, lantunan ayat-ayat Al-Quran. Siapa di sini yang lagi hamil? Nah, silakan Bu, bacakan 1 hari berapa juz. Ya. Kalau yang hafiz Quran itu minimal 4 juz, berarti bisa baca juz 30 berulang. Kalau bisa 24 jam. Berapa kali kira-kira itu? Jadi selama kita di rumah, memang kalau kita bacaannya belum standar dan kita belum hafal, membaca 4 juz sehari itu berat banget. Tapi kalau sudah, itu nggak berat. Karena apa?
Kalau sudah lancar banget, itu satu juz itu sekitar 30 sampai 45 menit. Kalau anak SD kira-kira 1 jam. Sementara 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Oke. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan susah, benar-benar susah atau tidak mau? Nah, silakan jawab sendiri. Ya.